Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sintesis rangkaian logika dan rangkaian optimal. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohana Octavia Sibarani, NIM H10511911001. Jadi di sini kita akan melaksanakan praktikum dengan langkah-langkah percobaan. Yang pertama, dengan menjalankan aplikasi Logisim dan membuat rangkaian seperti pada gambar, yaitu dengan persamaan f x1 x2 x3 sama dengan sigma m 5, 6, dan 7. Jadi di sini saya sudah menyiapkan rangkaian dari persamaan f x1 x2 x3 sama dengan sigma m 5, 6, dan 7. Di sini sebagai kondisi awal, yaitu semua inputnya bernilai 0, x1, x2, x3 bernilai 0, sehingga menghasilkan, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0 atau mati. Kemudian kita akan menggunakan tool dan mengubah nilai input dari x1 dan x2 dan kembali mengamati apa yang terjadi. Seperti gambar ini, ketika x1 dan x2 berubah nilai dari 0 menjadi 1 atau menyala, output yang dihasilkan memiliki nilai 1 atau menyala. Hal ini disebabkan karena di ujung rangkaian kita menggunakan gerbang logika OR. Di saat salah satu input bernilai 1, maka output yang dihasilkan pada gerbang logika OR akan bernilai 1 atau menyala. Namun pada rangkaian tersebut terdapat rangkaian yang mati. Sini terdapat rangkaian yang mati. Hal ini karena salah satu input masih ada yang bernilai 0, yaitu pada input x3. Dua rangkaian yang bersentuhan langsung dengan input bernilai 0 tersebut akan mati sampai input tersebut kembali dinyalakan. Selanjutnya, kita akan kembali mematikan dan menghidupkan x3 menjadi bernilai 1 atau menyala. Di saat x1 dan x2 berlogika 0, output yang keluar akan bernilai 0. Hal ini karena di input x3 ketika dinyalakan ada gerbang NOT di depan rangkaian yang berfungsi untuk memberi nilai balik. Jadi ketika input dari x3 bernilai 1 dan sampai kepada gerbang NOT, maka selanjutnya akan bernilai 0 atau mati. Dan ketika logika 0, keluaran dari gerbang logika N menuju gerbang logika OR akan tetap bernilai 0 dan output tetap mati. Karena sesuai dengan gerbang logika OR, ketika semua input bernilai 0, maka output akan bernilai 0. Yang selanjutnya kita akan mencoba membuat ketiga inputnya bernilai 1. Ketika ketiga inputnya bernilai 1 atau menyala, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1 atau menyala. Hal ini karena ketika ketiga input dinyalakan, semua rangkaian menyala kecuali pada gerbang NOT. Karena NOT memiliki fungsi untuk membalikkan nilai. Ketika nilai inputnya bernilai 1, maka di gerbang NOT akan memberi nilai 0. Kondisi ini juga yang menyebabkan nilai keluaran pada dua gerbang logika N, berlogika mati, yang kemudian menyentuh gerbang logika OR. Jadi di sini ketika salah satu dari nilai input bernilai 0, maka gerbang N akan bernilai 0. Sehingga rangkaian di sini ada yang bernilai mati yang menuju gerbang OR. Dan kenapa nilai outputnya bernilai 1 sementara ada rangkaian yang mati? Itu karena ketika kita kembali bahwa ketika gerbang logika OR memiliki salah satu input yang menyala, maka nilainya adalah 1. Kemudian kita akan melihat tabel kebenaran, yaitu dengan cara dari project terus analis sirkuit. Nah, di sini adalah tabel kebenaran yang dihasilkan dari rangkaian tersebut. Dapat dilihat pada x1, x2, x3 berlogika 1 hanya ketika
X1, X2, X3-nya bernilai 101, 110, dan 111. Sementara untuk input yang lainnya akan menghasilkan logika 0. Yang selanjutnya kita akan melihat peta Karnaugh. Di sini di mana outputnya adalah Y dan menggunakan format sum of products, yaitu penjumlahan dari hasil perkalian di mana setiap sukunya merupakan hasil operasi dari perkalian tersebut. Selanjutnya kita akan menyederhanakan rangkaian tersebut. Jadi di sini kita kembali ke project analysis circuit, set as expression. Ini merupakan gambar rangkaian yang sudah disederhanakan dari rangkaian yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana dalam rangkaian ini terdapat 3 input, yaitu X1, X2, dan X3, 2 gerbang logika AND dan 1 gerbang logika OR, serta 1 output sebagai keluaran. Di sini kita akan mencoba mengubah nilai input dari X1 menjadi berlogika 1 atau menyala. Namun di sini output masih tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena dalam rangkaian tersebut terdapat 2 gerbang logika AND, di mana gerbang tersebut saling terhubung dengan menggunakan 3 input lainnya. Ketika X1 dinyalakan dan arus mengalir, namun karena menggunakan gerbang logika AND, di mana ketika salah satu input masih bernilai 0, maka output yang akan dihasilkan akan berlogika 0. Sehingga ketika salah satu input dalam gerbang logika AND bernilai 0, maka arus tidak akan berjalan menuju gerbang OR dan outputnya tidak akan berubah. Selanjutnya X2 dijadikan 1. Selanjutnya kita mengubah nilai X2 menjadi berlogika 1 dan outputnya kini sudah berubah menjadi 1. Hal ini karena ketika X1 dan X2 yang saling terhubung sekaligus ke dalam gerbang AND, ketika kedua input bernilai 1, maka outputnya akan berlogika 1. Di sini kan X1-nya berhubungan langsung dengan gerbang logika AND yang ini, dan X2 langsung berhubungan dengan gerbang logika AND yang ini. Jadi ketika kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Dan ketika arusnya mengalir, sama seperti yang saya sebutkan tadi, ketika menggunakan gerbang logika OR, ketika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan menghasilkan nilai 1. Kemudian kita ubah X2-nya jadi 0 dan X3-nya jadi 1. Nah, di sini outputnya akan tetap bernilai 1. Hal ini karena X1 dan X3 terhubung sekaligus ke dalam satu gerbang logika AND yang sama. Ketika kedua input bernilai 1, maka akan menghasilkan output bernilai 1 dan langsung menuju gerbang logika OR, di mana ketika salah satu inputnya bernilai 1, maka akan menghasilkan keluaran atau output bernilai 1. Yang terakhir kita akan membuat ketiganya berlogika 1 atau menyala. Ketika ketiganya bernilai 1, maka output yang dihasilkan juga bernilai 1. Hal ini karena yang diberikan oleh X1, X2, dan X3 yang langsung terhubung dengan gerbang logika AND. Ketika gerbang logika AND terbuka, maka arus yang berjalan menuju gerbang logika OR dan selanjutnya akan menghasilkan output atau keluaran berlogika 1 atau menyala. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama, kita akan melihat tabel kebenarannya. Dapat dilihat bahwa tabel kebenaran yang di sini memiliki nilai dan hasil yang sama dengan tabel kebenaran yang sebelumnya. Hal ini karena rangkaian ini adalah bentuk sederhana atau hasil penyederhanaan dari rangkaian sebelumnya. Jadi akan menghasilkan nilai dan hasil yang sama, di mana gerbang logika ini akan berlogika 1 ketika nilai input dari X1, X2, X3 yaitu 101, 110, dan 111. Kemudian kita akan melihat peta Karnaugh-nya, di mana di sini outputnya adalah Y dan formatnya adalah sum of products, yaitu penjumlahan dari hasil perkalian yang mana setiap sukunya merupakan hasil operasi perkalian.
Selanjutnya kita akan melakukan penyederhanaan kembali. Nah, di sini ketika kita melakukan penyederhanaan yang kedua kalinya, rangkaiannya tetap memiliki bentuk dan nilai yang sama. Jadi setelah melakukan penyederhanaan yang kedua kali dan ternyata menghasilkan rangkaian yang sama, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian ini adalah bentuk rangkaian yang paling sederhana dari rangkaian yang sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan mengenai sintesis rangkaian logika dan rangkaian optimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.